Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Shadaqallahul azim. Surat Al-Infitar ayat 7. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah tarawih yang dirahmati Allah, kembali kita pada kesempatan kali ini untuk tetap selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala tak bosan-bosannya mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dapat kita pastikan siapapun orangnya, apapun gelar yang ia raih, serta bagaimanapun pandangan orang terhadapnya di tengah-tengah masyarakat, jangankan untuk membayar nikmat-nikmat Allah tersebut, Pak, menghitung saja tidak punya daya atau kekuatan manusia itu. Sebagai bahan renungan kita setiap detik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam rangka untuk tetap selalu bersyukur kepada Allah, kita sebut satu nikmat saja dari sekian banyak nikmat-nikmat Allah sampai detik ini masih kita terima. Satu itu saja yang akan kita kasih contoh sederhana ini, terbukti jangankan untuk membayar, menghitung saja tidak punya daya atau kekuatan manusia itu. Misalnya, Pak, rata-rata usia kita yang hadir hari ini di jemaah mulia di Masjid Taqwa Muhammadiyah, Masjid Pasar Raya kita ini, usianya sudah puluhan tahun. Ada 20 tahun, 30, 40 sampai 50. Nikmat yang kita maksud itu adalah, Bapak Ibu, masih tetap diberi nafas kehidupan oleh Allah. Kita coba analogikan atau bandingkan dengan hasil teknologi manusia, dan sebenarnya perbandingan itu tidak berbanding lurus dengan nikmat Allah, nafas kehidupan itu, Pak. Ketika kita manusia didiagnosa susah bernafas misalnya, diberi bantuan tabung oksigen yang harganya satu tabung itu bisa ratusan ribu, dan cara kerjanya tidak berbanding lurus dengan nafas kehidupan yang diciptakan oleh Allah untuk manusia. Kalau kita bandingkan, Bu, mulai kita muncul di muka bumi ini sampai saat ini, Pak, kalau kita bandingkan dengan tabung oksigen itu, sudah berapa tabung oksigen itu yang sudah kita dapatkan dari Allah? Kalau dikalikan, Pak, Allah bara bidih itu, Bapak Ibu, tidak terhitung, Pak. Belum lagi kita menyebut sampai saat ini fasilitas-fasilitas di alam jagat raya ini diberikan untuk manusia oleh Allah. Maka dari itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak dapat tidak, harga mati bagi kita sebagai manusia yang berakal dan beragama, dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka,
rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus tetap sama, Pak. Kemudian pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah tarawih yang dirahmati Allah, surat Al-Infitar yang kita bacakan di awal tadi, yang artinya Allah yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuh atau fisikmu seimbang. Kalau kita baca berbagai literatur Bapak Ibu jemaah tarawih yang dirahmati Allah terkait surat Al-Infitar ayat 7 ini, itu banyak kalangan ulama-ulama klasik ataupun ulama-ulama modern mencoba selalu mengingatkan kita akan hakikat manusia itu, bahwasanya ada jasmani dan rohani yang kebutuhannya harus seimbang. Begitu banyak firman-firman Allah di dalam Al-Quran menyebut persoalan hakikat manusia jasmani dan rohani itu, Pak. Keseimbangan yang dimaksud itu bukan berarti 50%, 50%. Bukan berarti 50-50, Pak. 50% kebutuhan fisik, 50% kebutuhan rohani, tidak. Tetapi di kalangan ulama pada abad ke-12 Masehi, pada abad klasik, salah satunya kita sebut Jalaluddin Al-Rumi. Ketika manusia mampu mengendalikan, memahami, menerapkan antara keseimbangan jasmani dan rohani manusia itu, maka disebut dengan insanul kamil, manusia yang sempurna. Ternyata jasmani ini tidak hanya dia yang diberi nutrisi, tidak hanya jasmani yang dipenuhi vitaminnya, dan juga tidak hanya jasmani yang diberikan kebutuhan-kebutuhan makanan-makanannya, Pak. Tetapi jauh lebih penting dari jasmani itu adalah yang harus diberi nutrisi, vitamin, dan kebutuhannya itu adalah rohani manusia. Ini yang tatkala kita itu lupa dan tidak konsisten memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini Bapak Ibu kaum muslimin rahmati Allah, terhubung dengan puasa di bulan Ramadan, kami akan memberikan penjelasan lebih lanjut persoalan fenomena hari ini yang sangat digandrungi tidak memandang usia dari manusia itu, Pak. Misal Bapak Ibu jamaah tarawih yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini, bagaimana kita sebagai umat muslim, manusia yang beriman, selama 1 bulan penuh untuk mampu mengendalikan sisi jasmani dan sisi rohani kita dalam batas waktu tertentu. Tetapi ada yang kita lupa hari ini Bapak Ibu kaum muslimin rahmati Allah. Saya menyebutnya, inilah momen kita untuk puasa digital. Ini yang akan kita bahas Bapak Ibu jemaah tarawih yang rahmati Allah. Puasa digital. Pertama, secara umum seperti yang kita singgung di awal tadi, bahwasanya puasa itu mengendalikan secara fisik atau secara jasmani, makan, minum, bergosip, memelihara kata-kata, memelihara hati dalam batas waktu tertentu dari terbit fajar sampai terbenam matahari, yang tujuannya adalah bagaimana kita selalu menyadari bahwasanya
Kebutuhan jasmani dan rohani kita itu harus seimbang, harus sehat, dan harus kuat. Fenomena puasa digital inilah yang kita mau sebut, Bapak Ibu jemaah tarawih rahmati Allah. Apa itu puasa digital yang kita maksud? Kemampuan kita harus menahan diri ketergantungan gadget, Pak. Ketergantungan HP beserta aplikasi-aplikasi di dalamnya. Ketergantungan kita membrowsing, menelusuri berbagai hal yang ada di dalam dunia maya atau dunia digitalisasi itu, Pak. Karena apa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Digitalisasi itu pada zaman sekarang itu sudah merupakan sebuah penyakit. Apakah penyakit batin ataupun penyakit jasmani yang harus kita mengendalikannya. Kalau tidak akan menjadi sebuah kecanduan yang berat, Pak. Mungkin ada di antara kita atau di lingkungan yang kita temukan, tiada hari tanpa ketergantungan gadget, ketergantungan HP, ketergantungan laptop, ketergantungan berbagai hal yang sifatnya digitalisasi itu. Nah, inilah momen kita di bulan Ramadan, Bapak Ibu jamaah tarawih dirahmati Allah, bahwasanya tidak hanya di bulan Ramadan saja, pasca Ramadan itu kita bagaimana untuk tetap terus melatih bagaimana puasa digital ini bisa tertanam di dalam diri kita, Pak. Bisa kita kendalikan seperti halnya puasa tradisional yang selama ini biasa kita lakukan sesuai dengan syariat agama. Bukan berarti kita menghindari atau menghilangkan digital, Pak. Tidak. Karena apa? Karena zaman sekarang yang disebut zaman 5.0, tidak lagi 4.0, Pak. Yang ditandai perubahan itu per detik dan cepat, maka segala informasi itu juga didapatkan dalam dunia digital ini. Persoalannya, Bapak Ibu, kalau kita tidak mampu mengendalikan digitalisasi itu, tidak bisa kita mempuasakan diri kita memanfaatkan teknologi digitalisasi ini, maka itulah yang kita sebut sebagai sebuah kecanduan itu, Pak. Dan itu akan parah akibatnya. Mari kita lihat, Bapak Ibu, ada 5 hal yang menjadi perhatian kita, bahwasanya puasa digital itu harus mulai dari sekarang kita manfaatkan dan kita lakukan, Bapak. Pertama, Bapak Ibu jamaah tarawih yang dirahmati Allah, dunia digital itu telah menyebabkan ketergantungan bagi semua lini manusia dari semua usia. Kita lihat anak-anak baru usianya 2 tahun yang sudah bisa menggunakan HP. Dia bisa mengetahui bahkan lebih dari orang tuanya apa isi atau perkembangan pengetahuan dari dunia digital itu. Karena apa? Karena semua informasi didapat di sana. Bahkan kita, anak-anak kita sudah menginjak remaja, kita yang dewasa bahkan yang sudah tua, itu pun juga banyak fenomena kita lihat ketergantungan dari digitalisasi itu. Bangun tidur langsung HP yang dipegang. Setiap detik langsung dunia maya ini yang dikerjakan. Sehingga apa yang terjadi, Bapak Ibu? Tidak ada lagi rasa keakraban, rasa kekeluargaan, rasa kebersamaan. Secara fisik orang itu duduk di sebelah kita, Pak. Berjajar 5 orang atau 10 orang kita di tengah keluarga, tapi masing-masing sudah sibuk seperti ini, Pak. Tidak ada lagi kita temukan yang rasa keakraban dan kecintaan itu. Ini yang kita sebut tadi yang kecanduan. Maka fenomena yang kita lihat belakangan ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
anak-anak yang sampai stres karena ketergantungan dari manfaat gadget itu sendiri. Ini yang nomor 2, Pak. Bahwasanya dalam jangka panjang, ketika kita tidak mampu mengendalikan atau puasa digital ini, maka akan menyebabkan stres dalam waktu jangka panjang. Karena ketergantungannya sangat kuat, Bapak Ibu. Dan itu sudah kita lihat dari anak-anak kita, anak-anak remaja kita. Bermain game. Nah, ketika kita ketergantungan dari digitalisasi ini, maka itulah merusak fisik kita dan merusak rohani kita, Pak. Pola hidup kita atau pola tidur kita akan begadang. Dan kemudian secara batiniah, ketika kita gagal atau tidak mampu mengendalikan berbagai aplikasi yang ada di dunia gadget ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, juga itu pemicu merusaknya silaturahim kita antar manusia, ukhuwah insaniyah ataupun ukhuwah islamiyah. WhatsApp grup, disitulah munculnya kalau kita tidak hati-hati fitnah modern. Ada kita terima sebuah tulisan yang memfitnah seseorang, kemudian tanpa kita lakukan cek dan recheck, dan kita tidak ada ilmu di sana, kita forward, kita teruskan. Itu adalah fitnah modern, Pak. Apalagi itu menyangkut dengan menghina seseorang atau sekelompok orang. Kalau fitnah konvensional itu adalah dari mulut ke mulut seperti selama ini yang kita lakukan. Tetapi fenomena di zaman kemajuan teknologi ini, itu yang terjadi. Yang ketiga, Bapak Ibu jamaah tarawih yang dirahmati Allah, kalau kita mampu untuk memanfaatkan puasa digital itu akan menciptakan ruang yang tenang bagi kita, Pak. Mata dan otak kita ini pasti akan beristirahat. Karena dalam hal ilmu kesehatan selalu diingatkan, ketika kita tidur tidak boleh HP itu terletak dekat dengan tubuh kita, karena akan mengganggu cara kerja otak kita, dan kemudian juga akan mengganggu mata kita. Maka ketika kita mampu memanfaatkan puasa digital ini, maka akan mengistirahatkan mata, otak kita, dan secara keseluruhan fisik kita. Yang keempat, puasa digital itu akan membuat hidup manusia lebih bermutu dan bermakna. Karena apa, Pak? Kebahagiaan sejati, kebahagiaan hakiki itu didapatkan ketika kita saling bersengkrama, saling bercerita, tatap muka, Pak. Zaman dulu, sebelum adanya teknologi digitalisasi yang menguat seperti sekarang, maka di situ sangat kita temukan keakraban dan kekeluargaan. Muncul di sana suasana yang sangat tenang. Tetapi lagi-lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukan berarti kemajuan teknologi manusia itu kita hindari atau kita buang, tidak. Tetapi inilah yang kita sebut tadi, bagaimana kita mempuasakan, mengendalikan dari dunia digitalisasi itu sendiri. Yang terakhir, Bapak Ibu, puasa digital itu menciptakan ruang yang tenang dan akan melahirkan kreativitas bagi kita, Pak. Karena kalau kita sudah tergantung dengan dunia gadget atau dunia digital itu, maka dipastikan kita akan malas untuk melakukan apapun. Malas olahraga, Pak. Facebook, Instagram, Twitter, fanpage, itu semua betul-betul membuat kecanduan terhadap siapapun manusia itu. Terakhir, Bapak Ibu jamaah tarawih yang dirahmati Allah, pertanyaannya, bagaimana cara konkretnya kita puasa digitalisasi ini mengaturnya, Pak? Ada dua hal. Pertama,
kita lihat dari sisi kacamata ilmu psikologi. Dalam 1 minggu, dari ilmuwan-ilmuwan psikologi yang selalu melihat bagaimana mengendalikan emosional manusia, maka dibutuhkan 1 atau 2 hari manusia itu untuk tidak terjebak atau ketergantungan dengan gadget, dengan digital. Mungkin bisa jadi hari Sabtu atau hari Minggu itu puasa, kita menggunakan digitalisasi. Atau yang nomor 2, Pak, opsi yang diberikan oleh ilmuwan-ilmuwan psikologi. Boleh kita setiap hari menggunakan digitalisasi, karena apa? Perkembangan informasi itu adalah semuanya ada di sini. Tetapi jamnya dibatasi, Bapak Ibu. Misalnya mulai jam 7 malam sampai besok pagi, kita tidak ada lagi untuk membalas surat elektronik, membrowsing, make WA, Facebook, dan lain-lain sebagainya. Karena apa, Bapak Ibu? Otak kita dan batin kita itu akan terganggu ketika dunia digitalisasi ini akan menguasai diri kita sendiri. Teknologi itu kita yang mengendalikan, Bapak Ibu jemaah tarawih yang dirahmati Allah. Bukan kita yang dikendalikan oleh teknologi. Maka dari itu kaum muslimin jemaah tarawih yang dirahmati Allah, sebagai kesimpulan, walaupun pasca Ramadan ini nanti selesai, kita selalu sering melaksanakan puasa sunnah Senin dan Kamis. Maka untuk jangan lupa, kita setiap hari untuk juga tetap melakukan puasa digital ini dalam rangka untuk menguatkan, dalam rangka juga untuk memantapkan, dalam rangka juga untuk menyeimbangkan kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani kita. Karena apa, Bapak Ibu? Fenomena di zaman globalisasi ini, itu perkembangan teknologi akan menuntut kita bagaimana sisi jasmani dan rohani kita harus mampu mengendalikan setiap apapun perkembangan zaman. Kalau ketika kita mampu mengendalikan itu, apapun bentuk zamannya, apapun bentuk masanya, seperti apa kemajuan teknologi manusia, Pak, kita tidak akan terserap oleh kemajuan teknologi, dan kita yang akan mampu mengendalikannya. Banyak maaf, billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.